Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua dan Pak Agung sebagai dosen pengampu mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan menggunakan dataset Boston House Price Advanced Regression Techniques. Berikutnya terdapat deskripsi singkat tentang dataset Boston Housing. Dataset ini merupakan sebuah riset ekonomi lingkungan untuk melihat pengaruh polusi terhadap harga rumah di Boston, yang dipublikasikan oleh Harrison D. dan Rubinfeld D.L. pada tahun 1978. Dataset tersebut diambil dari salah satu website dataset, yaitu Kaggle, di mana jumlah observasi data berjumlah 506 raw data, jumlah variabel ada 14 variabel, dan tujuan analisis di sini adalah melihat korelasi harga rumah di wilayah Boston dengan faktor tata ruang dan lingkungan. Selanjutnya yaitu menginputkan dataset ke software R dengan bentuk CSV. Selanjutnya yaitu kita melihat isi data dari Boston Housing dan mengecek strukturnya. Di sini terlihat strukturnya yaitu adalah karakter dan integer. Sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita melakukan pemilihan variabel dan cleaning data. Untuk variabel yang dipilih yaitu berjumlah 8. Yang pertama ada RAD, ZN, Indus, NOx, H, TAS, PT ratio, Elstat, dan MEDV. Tujuan dari cleaning data yang kami lakukan yaitu untuk menghapus spasi dan karakter yang tersembunyi dari dataset serta mengubah struktur data yang awalnya integer dan karakter menjadi numerik agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya yaitu melihat struktur data kembali setelah diubah menjadi numerik. Selanjutnya yaitu proses exploratory data analysis atau IDE. Yang pertama kita melihat statistik deskriptifnya. Dari output tersebut terlihat bahwa variabel RAD, indeks aksesibilitas ke jalan tol utama, berkisar antara skala 1 sampai 24. Nilai median 5 dan nilai kuartil ketiga serta nilai maksimalnya adalah 24. Pola tersebut mengindikasikan adanya pemusatan data atau bimodal atau condong khusus, di mana terdapat sekelompok besar wilayah pengamatan yang letaknya sangat dekat atau memiliki aksesabilitas sangat tinggi ke jalan tol utama. Yang selanjutnya ada variabel ZN atau zonasi lahan luas yang ukurannya lebih dari 25.000 hektar. Variabel ini memiliki nilai minimal kuartil pertama dan median yang sama, yaitu di angka 0,00. Namun, nilai maksimalnya sangat tinggi, yaitu mencapai 100. Dengan rata-rata sebesar 11,36, angka-angka tersebut membuktikan bahwa lebih dari 50% wilayah di Boston sedikit sekali yang memiliki lahan permukiman yang luas. Hanya terdapat beberapa wilayah di pinggir kota yang dibatasi khusus untuk pemerintah sebagai daerah eksklusif dengan halaman yang luas. Yang selanjutnya itu variabel Indus atau proporsi lahan industri non-retail. Luas lahan industri di setiap wilayah berkisar antara 0,46% hingga 27,74%. Rata-rata wilayah di Boston mengalokasikan sekitar 11,14% lahannya untuk perindustrian, dengan nilai median sebesar 9,69%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri tersebar secara sedang di berbagai wilayah perkotaan. Yang selanjutnya adalah variabel NOx atau konsentrasi polusi udara nitrogen oksida. Konsentrasi gas polutan nitric oxide concentration atau yang dikenal dengan NOx
Nilai paling rendahnya sekitar 0,3850 hingga nilai tertingginya sebesar 0,8710. Nilai rata-rata sebesar 0,5547 sangat dekat dengan nilai mediannya, yaitu 0,5380. Kemiripan nilai mean dengan median menandakan bahwa tingkat polusi udara tersebar secara normal di seluruh wilayah yang diamati. Yang selanjutnya adalah variabel age atau proporsi bangunan tua. Rentang usia bangunan sangat kontras, di mana wilayah modern dengan jumlah 2,9% bangunan tua hingga wilayah yang diklaim bersejarah atau daerah kuno yang semua bangunannya merupakan bangunan tua. Nilai median dari variabel ini yaitu sebesar 77,50% dan mean 68,57%. Memberikan informasi secara gambaran bahwa Boston merupakan kota tua, di mana kebanyakan wilayah didominasi oleh pemukiman tua atau gedung-gedung kuno pramadya. Variabel selanjutnya adalah variabel tax atau tarif pajak properti. Tarif pajak properti di Boston memiliki rentang yang sangat besar, mulai dari 187 USD hingga 711 USD per 10.000 nilai properti. Rata-rata pajaknya adalah 408,2 USD. Jarak yang sangat jauh antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga menunjukkan adanya pengelompokan tarif pajak yang kontras. Variabel selanjutnya yaitu variabel PT rasio atau rasio murid per guru. Rasio kepadatan kelas di sekolah Boston mulai dari angka 12,60 hingga 22,0 murid per 1 guru. Rata-rata rasio berada di angka 18,46 dengan median 19,05. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum beban pengajaran sekolah di Boston tergolong cukup padat karena nilai kuartilnya menumpuk di angka 17. Variabel selanjutnya yaitu variabel Elstat, persentase penduduk kelas sosial ekonomi bawah. Persentase penduduk kelas bawah ini di wilayah pengamatan berkisar dari nilai paling kecilnya adalah 1,73% hingga yang sangat besar mencapai 37,97%. Nilai rata-ratanya berada di angka 12,65%, sementara nilai mediannya yaitu berada di angka 11,36%. Karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, secara statistik variabel Elstat memiliki sebaran yang menjulur positif atau skewed to the right. Artinya, mayoritas wilayah dihuni oleh sedikit penduduk kelas bawah, namun ada beberapa wilayah khusus yang tingkat kemiskinannya sangat padat. Dan yang terakhir, yaitu variabel MEDV atau median value sebagai variabel dependen dari dataset Boston Housing. Harga rumah di wilayah Boston memiliki nilai minimum sebesar 5.000 USD dan maksimum menyentuh 50.000 USD. Rata-rata harga rumah berada di angka 22,530 USD yang tidak jauh berbeda dengan nilai tengahnya sebesar 21,2 USD. Hal ini menandakan sebaran data harga rumah secara umum berpusat pada kelas menengah, meskipun terdapat variasi harga yang cukup lebar antara perumahan, kumuh, atau biasa dengan pemukiman elit. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang feature engineering. Feature engineering adalah proses membuat variabel atau fitur baru dari variabel yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan kemampuan model dalam menangkap pola yang lebih kompleks dan relevan terhadap variabel target MIDV. Fitur yang pertama itu ada text berat. Dengan menggabungkan variabel berat dan teks. Variabel berat kan untuk mengukur tingkat aksesibilitas suatu wilayah terhadap jalan raya radial utama, sedangkan teks untuk mengukur tarif pajak properti per $10.000 nilai properti. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dua variabel ini teridentifikasi memiliki multikolinialitas tinggi dengan nilai FIF lebih besar dari 5, yang menunjukkan adanya redundansi informasi di antara keduanya.
teks berat variabel ini merepresentasikan misalnya pajak properti relatif terhadap tingkat aksesibilitas wilayah. Ini adalah tabel ringkasan untuk fitur pertama. Interpretasinya adalah jika nilai teks berat yang tinggi menunjukkan kawasan dengan pajak properti relatif lebih besar dibandingkan tingkat aksesibilitas jalannya, sedangkan nilai teks berat yang rendah menunjukkan kawasan dengan pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan tingkat aksesibilitas yang dimiliki. Selanjutnya ke fitur yang kedua, ada pollution load, yaitu menggabungkan variabel NOx dan indus. Variabel NOx itu untuk mengukur pencemaran udara, sedangkan variabel indus untuk mengukur proporsi lahan industri dalam suatu kawasan. Kedua variabel ini tuh sama-sama menggambarkan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas industri. Oleh karena itu, dibentuk fitur baru melalui pollution load, melalui perkalian NOx dan indus untuk merepresentasikan beban lingkungan industri dalam satu variabel. Ini adalah tabel ringkasan untuk fitur yang kedua. Interpretasinya adalah jika nilai pollution load yang tinggi menunjukkan kawasan dengan tingkat industrialisasi dan pencemaran udara yang relatif tinggi. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan kawasan dengan aktivitas industri dan tingkat pencemaran yang relatif rendah. Lanjut ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga yaitu ENV Social Risk, penggabungan variabel NOx dengan Elstat. Tadi kan variabel NOx kan untuk mengukur tingkat pencemaran udara, sedangkan variabel Elstat itu untuk mengukur persentase penduduk berstatus sosial ekonomi rendah. Kedua variabel ini mencerminkan aspek lingkungan dan sosial suatu kawasan. Oleh karena itu, dibentuk fitur baru ENV Social Risk melalui perkalian NOx dan Elstat untuk merepresentasikan tingkat risiko lingkungan sosial dalam satu variabel. Berikut adalah tabel ringkasan untuk hasil fitur yang ketiga. Interpretasinya adalah jika nilai ENV Social Risk yang tinggi menunjukkan kawasan dengan tingkat pencemaran udara dan proporsi penduduk berstatus sosial ekonomi rendah yang relatif tinggi, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan kawasan dengan kondisi lingkungan dan sosial yang relatif lebih baik. Selanjutnya kita lihat plot hubungan fitur baru terhadap harga rumah. Nah, ini adalah nilai korelasi fitur baru terhadap MIDV. Bisa dilihat fitur baru dengan korelasi absolut terbesar terhadap MIDV adalah ENV Social Risk dengan nilai absolutnya 0,7007. Selanjutnya kita ke feature selection. Feature selection dilakukan untuk memilih subset variabel yang paling relevan dan informatif terhadap variabel target, sekaligus mengeliminasi variabel yang redundan, berkolinier, atau memiliki kontribusi rendah. Pada tahap ini digunakan dua metode feature selection. Yang pertama, metode filter korelasi. Yang kedua, metode wrapper, step regression dengan backward elimination. Total kandidat feature-nya itu ada 11 dan variabel targetnya itu MIDV. Yang pertama, kita ke filter method analisis korelasi. Ini adalah tabel korelasi, nilai korelasi dan absolut korelasinya. Fitur yang lolos korelasi adalah RAD, ZN, Indus, NOx, Edge, Tax Ratio, Elstat, Pollution Load, ENV Social Risk. Dan fitur yang gugur filter korelasi adalah tax spread.
Metode filter korelasi digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan linear dengan variabel target MIDV. Berdasarkan hasil analisis, hampir seluruh variabel memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan R lebih besar dari 0,30 kecuali teks berat yang menunjukkan hubungan yang sama. Variabel dengan korelasi tertinggi adalah Elstat dan INV Social Risk yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor dominan dalam menentukan harga rumah. Selain itu, variabel terkait lingkungan seperti NOx, indus, dan pollution load juga menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat terhadap MIDV, mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan berpengaruh terhadap nilai properti. Namun pendekatan ini hanya mempertimbangkan hubungan secara linear individual tanpa memperhatikan multikolinearitas antar variabel. Sehingga masih diperlukan tahap seleksi selanjutnya untuk memperoleh model stabil. Metode selanjutnya adalah metode wrapper method. Model awal sebelum stepwise adalah ini, dengan AIC model awal yaitu 3178,03. Setelah menggunakan backward elimination, diperoleh fitur yang terpilih yaitu RAD, ZN, Indus, H, Tax, Put Ratio, Elstat, Pollution Load, dan INV Social Risk. Fitur yang gugur oleh stepwise adalah NOx. Hasil backward stepwise regression ini menunjukkan bahwa dari seluruh variabel kandidat, hanya NOx yang dieliminasi di model akhir. Variabel ini dihapus karena penghapusannya menghasilkan penurunan nilai AIC yang berarti model menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Sementara itu, variabel lain seperti RAD, ZN, Indus, H, Tax, Put Ratio, Elstat, Pollution Load, dan INV Social Risk tetap dipertahankan karena keberadaannya membantu menjaga keseimbangan antara ketepatan model dan kompleksitasnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Hairani dengan NIM 338240044. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Prinsipal komponen analisis atau PCA adalah metode reduksi dimensi yang mengubah variabel-variabel asli yang saling berkorelasi menjadi komponen-komponen baru yang tidak berkorelasi. PCA ini dapat membantu untuk menyederhanakan struktur data sekaligus mempertahankan informasi yang paling penting. Data yang digunakan adalah 8 variabel prediktor, yaitu RAD, ZN, Indus, NOx, Age, Tax, PT ratio, dan juga Elstat. Sebelum diproses, semua variabel distandarisasi menggunakan Z-score agar perbedaan satuan tidak mempengaruhi hasil analisis. Setelah PCA dijalankan, kita bisa melihat ringkasan variansi tiap komponen pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa PC1 memiliki eigenvalue sebesar 4,73 dan mampu menjelaskan 59,19% variasi data. Angka yang sangat besar. PC2 juga dengan eigenvalue sebesar 1,01 menjelaskan 12,69%. Dan PC3 dengan eigenvalue 0,86 menjelaskan 10,79%. Secara kumulatif, ketiga komponen pertama sudah merangkum 82,66% dari total informasi data. Kemudian, komponen PC4 hingga PC8 hanya menyumbang sisanya yang kecil sehingga tidak perlu untuk dipertahankan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada script plot berikut ini. Pada grafik script plot ini, sumbu horizontal menunjukkan masing-masing prinsipal komponen dan sumbu vertikal menunjukkan persentase variansi yang dijelaskan. Dapat terlihat dengan jelas bahwa batang pertama yaitu PC1 jauh lebih tinggi dibanding yang lain, mencapai sekitar 59,2% variasi. Ini berarti PC1 ini sudah merangkum lebih dari separuh informasi dari seluruh data.
PC2A berada di angka 12,7% dan PC3 di 10,8%. Keduanya ini masih berada di sekitar garis putus-putus yang merupakan threshold rata-rata 12,5%. Nah, setelah PC3, grafik ini terlihat melandai tajam dan semua komponen berikutnya berada di bawah threshold, yang menandakan kontribusinya sudah tidak signifikan. Nah, berdasarkan kriteria Kaiser, PC1 dan PC2 ini memiliki agent value lebih dari 1 sehingga layak untuk dipertahankan. Sedangkan PC3 ini tetap ikut dipertahankan juga karena kontribusinya masih cukup besar. Dengan demikian, reduksi dari 8 variabel tadi menjadi 3 komponen utama ini dinilai cukup berhasil. Selanjutnya, pada heatmap loading vector ini, warna biru menunjukkan loading positif dan warna merah menunjukkan loading negatif. Nah, semakin pekat warnanya itu semakin besar kontribusi variabel tersebut terhadap komponen yang bersangkutan. Pada kolom PC1, hampir semua variabel berwarna biru dengan nilai loading positif yang cukup besar. Indus memiliki nilai 0,40, NOx dan Tax masing-masing 0,39 serta Rad di 0,37 dan H di 0,36. Ini berarti PC1 mempresentasikan kawasan dengan aktivitas industri yang tinggi, polusi besar, pajak tinggi, dan bangunan tua, disebut dimensi urbanisasi dan tekanan lingkungan. Lalu pada PC2A yang paling mencolok adalah PT ratio dengan loading negatif 0,48 dan CN sebesar negatif 0,40. Komponen ini memisahkan kawasan berdasarkan kualitas pendidikan dan proporsi lahan perumahan. Nah, di sini kita sebut karakteristik perumahan dan layanan publik. Selanjutnya, PC3 ada dimensi status sosial ekonomi yang didominasi oleh Elstat. PC3 ini menangkap dimensi kemiskinan dan status sosial penduduk yang tidak sepenuhnya tercakup oleh PC1 ataupun PC2. Lalu PC4 dimensi residual ini menangkap variasi sisa yang lebih bersifat spesifik dan sulit diinterpretasikan secara substantif. Selanjutnya ada biplot PCA. Pada biplot ini, titik-titik biru adalah observasi atau wilayah pengamatan, sedangkan panah merah ini adalah variabel-variabel yang kita analisis. Nah, ada arah panahnya yaitu NOx, Indus, Elstat, Tax, dan Rad. Ini semuanya mengarah ke kanan. Berarti sisi positif PC1 yang menandakan kawasan dengan urbanisasi dan tekanan lingkungan yang tinggi. Lalu observasi yang menumpuk di sudut kanan grafik ini mencerminkan kawasan-kawasan dengan karakteristik industri padat. Sebaliknya, panah ZN mengarah ke kiri, berlawanan dengan NOx dan Indus. Ini mengindikasikan kawasan perumahan yang lebih luas dan lingkungan yang lebih bersih. Lalu panah H dan NOx mengarah ke kanan atas, sementara PT ratio dan Rad mengarah ke kanan bawah. Ini mencerminkan bahwa kedua kelompok variabel sama-sama berkaitan dengan dimensi urbanisasi PC1, namun berbeda arah panah pada PC2. Lalu bagian kontribusi variabel. Nah, pada grafik kontribusi variabel ini dapat dilihat ada kontribusi variabel terhadap PC1 dan juga kontribusi variabel terhadap PC2. Pada grafik kontribusi terhadap PC1 ini terlihat bahwa Indus, Tax, dan NOx memiliki batang tertinggi. Ketiga ini melampaui garis merah putus-putus yang merupakan batas kontribusi rata-rata, diikuti oleh Rad dan H yang juga melewati threshold. Ini mengonfirmasi bahwa PC1 benar-benar didominasi oleh variabel-variabel yang merepresentasikan tekanan industri dan lingkungan kota. Lalu pada grafik PC2 di sebelah kanan ini, pola yang berbeda terlihat. PT ratio dan Rad mendominasi dengan kontribusi terbesar. Lalu diikuti dengan H, CN, Tax yang juga melewati garis. Kemudian di sini ada lingkaran korelasi variabel PCA. Warnanya menunjukkan besar kontribusi antar variabel. Nah, interpretasinya adalah pada PC1, variabel dengan kontribusi tertinggi adalah NOx, Indus, Tax, Rad, dan H yang merepresentasikan karakteristik urbanisasi dan tekanan lingkungan kota.
Lalu pada PC2, variabel paling dominan adalah PT ratio dan CN yang mencerminkan kualitas layanan pendidikan dan ketersediaan lahan perumahan. Lalu variabel S-stat memiliki kontribusi signifikan pada PC1 dan PC3 yang menandakan status sosial ekonomi ini bersifat lintas dimensi. Lalu pada circle of correlation, tadi variabel yang berdekatan ini memiliki korelasi tinggi seperti NOx, Indus, Tax, Rad, sedangkan yang berseberangan berkorelasi negatif yaitu CN versus NOx. Lalu yang terakhir bagian PCA score plot, PC1 versus PC2. Nah, pada score plot ini setiap titik adalah satu wilayah pengamatan dan warnanya ini menunjukkan kategori harga rumah. Merah untuk harga yang rendah, oranye untuk yang menengah, dan hijau untuk yang tinggi. Nah, terlihat di plot ini titik-titik hijau yang harganya tinggi ini mengelompok di sisi kiri grafik yaitu area PC1 negatif. Ini adalah kawasan dengan polusi rendah dan kondisi lingkungan yang lebih baik. Sebaliknya titik-titik merah harga rendah itu sangat terkonsentrasi di sisi kanan, bagian kanan. Nah, terutama di sudut kanan bawah. Kawasan-kawasan ini memiliki nilai PC1 positif yang besar. Artinya tingkat polusi, aktivitas industri, dan tekanan urbanisasinya sangat tinggi. Jadi terdapat separasi yang cukup jelas antara kelompok harga rendah dan tinggi sepanjang sumbu PC1 yang mengonfirmasi PC1 ini sebagai komponen paling informatif dalam membedakan harga properti. Lalu sumbu PC2 juga menunjukkan variasi lebih heterogen antar kategori harga yang mengindikasikan pengaruh dimensi aksesibilitas dan pendidikan yang lebih moderat. Oke, lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ada insight dan kesimpulan. Yaitu insight dan kesimpulan yang kita dapatkan setelah melalui seluruh tahap analisis. Dari seluruh proses korelasi, filter selection hingga PCA, ada 6 variabel yang terbukti paling berpengaruh terhadap harga rumah di Boston ini. Di posisi pertama adalah L-stat, yaitu korelasi negatif terkuat dengan harga rumah dan mendominasi hampir seluruh tahap analisis. Yang kedua ada NOx yang mencerminkan kualitas udara dan lingkungan. Yang ketiga dan keempat ada Indus dan Tax yang bersama NOx. Mereka ini membentuk profil kawasan industri bertekanan tinggi. Yang kelima ada PT ratio yang mewakili kualitas layanan publik. Dan yang keenam ada NV social risk, fitur rekayasa yang dibuat yang memiliki korelasi absolut tertinggi terhadap harga rumah di antara semua fitur baru. Nah, secara keseluruhan, kondisi sosial ekonomi L-stat dan kualitas lingkungan NOx Indus merupakan faktor terdominan penentu harga rumah di wilayah Boston. Apakah reduksi dimensi berhasil? Ya, reduksi dimensi berhasil dilakukan. Nah, di sini ada output yang dihasilkan dari kode R yang menunjukkan bahwa jumlah variabel awal adalah 8 variabel. Kemudian variansi kumulatif PC1 hingga PC2 sebesar 71,9%. PC1 hingga PC3 sebesar 82,7% dan PC1 hingga PC4 mencapai 89,2%. Nah, berdasarkan hasil PCA ini, 3 komponen utama pertama mampu menjelaskan 82,66% variasi total data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi dari 8 variabel asli ini masih dapat dipertahankan, meskipun jumlah dimensi ini dikurangi menjadi 3 komponen utama. Kriteria keberhasilan reduksi dimensi ini terpenuhi karena PC1 dan PC2 memiliki eigenvalue yang lebih besar dari 1, sesuai dengan kriteria Kaisar. Sedangkan PC3 ini tetap dipertahankan karena meningkatkan variansi kumulatif yang dijelaskan menjadi 82,66%. Nah, karena 3 komponen utama ini mampu menjelaskan 82,66% variasi total data, sebagian besar informasi data ini tetap dipertahankan. Nah, jadi reduksi dimensi berhasil menyederhanakan data dari 8 variabel menjadi 3 komponen utama tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Dengan demikian, PCA berhasil merangkum informasi dari 8 variabel ke dalam 3 komponen utama yang lebih sederhana dan tetap representatif terhadap struktur data asli. Selanjutnya ada makna substantif prinsipal komponen.
Nah, apa sih makna substantif dari prinsipal komponen ini? Ketiga komponen utama yang dihasilkan ini memiliki makna yang dapat diinterpretasikan dalam konteks urban dan ekonomi Boston. PC1 ada urbanisasi dan lingkungan. Nah, PC1 ini didominasi oleh variabel NOx, indus, tax, rate, dan age. Komponen ini menggambarkan karakteristik kawasan yang memiliki aktivitas industri lebih tinggi, tingkat polusi yang lebih besar, serta kepadatan pembangunan yang relatif tinggi. Lalu PC2 yaitu karakteristik perumahan dan layanan publik. Nah, PC2 ini dipengaruhi terutama oleh PT ratio dan ZN. Komponen ini berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan serta proporsi kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan. Lalu PC3, status sosial ekonomi penduduk. PC3 ini didominasi oleh variabel Elstat sehingga mereka mempresentasikan kondisi sosial ekonomi penduduk. Nah, komponen ini tuh menangkap variasi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh dimensi lingkungan maupun karakteristik perumahan. Insight yang diperoleh dari data. Berdasarkan hasil EDA, fitur engineering, fitur selection, dan PCA, ada 3 insight utama yang kami peroleh, yaitu sebagai berikut. Insight pertama ada kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap harga rumah. Variabel Elstat ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan MEDV. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan dengan proporsi penduduk berstatus sosial ekonomi rendah yang lebih tinggi cenderung memiliki harga rumah yang juga lebih rendah. Insight kedua ada kualitas lingkungan berkaitan dengan nilai properti. Variabel NOx dan indus menunjukkan hubungan negatif terhadap MEDV. Nah, kawasan dengan tingkat polusi udara dan aktivitas industri yang tinggi cenderung memiliki nilai properti yang lebih rendah dibandingkan kawasan yang lebih bersih. Lalu, insight terakhir yang ketiga yaitu karakteristik kawasan membentuk pola yang saling berkaitan. Variabel rate, tax, NOx, dan indus memiliki korelasi yang relatif tinggi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan dengan aktivitas industri yang tinggi umumnya juga memiliki tingkat polusi, aksesibilitas jalan utama, dan tarif pajak yang lebih tinggi. Baik, berdasarkan seluruh tahapan analisis pada data Boston Housing, dapat disimpulkan bahwa harga rumah MEDV terutama dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan kondisi lingkungan wilayah. Variabel yang berpengaruh adalah Elstat, NOx, indus, dan PT ratio yang masing-masing mempresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas lingkungan, aktivitas industri, dan beban pendidikan. Lalu hasil fitur engineering menghasilkan 3 fitur baru yaitu tax per rate, pollution load, dan juga NV social risk yang membantu merangkum hubungan antar variabel serta mengurangi masalah multikolonialitas pada data. Pada tahap fitur selection, sebagian besar variabel tetap digunakan dalam model, sementara tax per rate dieliminasi karena memiliki kontribusi yang sangat lemah terhadap MEDV. Lalu analisis PCA berhasil mereduksi 8 variabel menjadi 3 komponen utama yang mampu menjelaskan 82,66% variasi data. PC1 ini mempresentasikan tekanan urbanisasi dan lingkungan, PC2 mempresentasikan karakteristik perumahan dan layanan publik, sedangkan PC3 mempresentasikan kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan demikian, PCA ini terbukti efektif dalam menyederhanakan struktur data tanpa kehilangan informasi utama. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa harga rumah di Boston ditentukan oleh kombinasi faktor sosial ekonomi, kualitas lingkungan, dan juga karakteristik wilayah di mana variabel seperti Elstat dan NOx menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variasi harga.